Kini bajuku semakin basah oleh keringat. Kakiku pun mulai nyeri. Semakin ke atas jalur yang harus kami lalui, semakin curam pula. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku yang mulai megap-megapan kehabisan nafas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiriku, ataupun kalong wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa itu tidak ada lagi di atas sini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang hingga hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat aku bahkan harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong yang tiap kali lalui membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu hanya tertawa terbahak-bahak kegirangan. Sialan juga nih. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Benar kata abang tadi, setan-setan begitu biasanya cuma muncul hilang doang kan? Nggak bisa ngapa-ngapain, kataku dengan nafas yang tersengal-sengal. Dia nyengir. Yang gua maksud tadi kan kuntilanak boy, hehe. Jawabannya sumringah. Kan gua tadi nggak nyebut pocong. Lah, kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia nggak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. Dia menyambung, pocong itu kobra penyemburnya dunia setan. Saran gua, kalau lihat pocong cuma satu, lari. Lu nggak bakal mau kan diludahin pocong? Lah, kalau diludahin gimana bang? Tanyaku pada dia. Ya budahlah, hahaha. Dia menjawab diiringi gelak tawa senang. Entah dia bercanda atau tidak, tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu sosok pocong. Bang, emang benar mitosnya kalau bisa ngambil tali ikatan pocong itu bisa kaya? Tanyaku yang sedikit iseng. Ngapain susah-susah ngambil tali pocong? Ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, luduk aja minta gituan ke pocong. Jawabnya yang ringan. Emang bisa bang? Tanyaku yang polos. Ya bisa. Apa sih yang setan gak bisa boy? Tapi lu gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong? Hahaha. Manusia makin kesini makin aneh. Dia menambahkan. Jadi gak heran gua. Kalian sampai ketimpa masalah kayak begini. Hidup lu kebangetan jauh dari agama boy. Aku hanya bisa termenung mendengar jawaban yang terkesan ngawur itu. Tapi ada kebenaran di situ. Memang betul, hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati, jika bisa lolos dari sini, aku nggak akan meninggalkan sholat lagi. Lalu aku mendengar bunyi berdebum ringan, suara benda jatuh. Dengan panik aku mencari-cari sumber suaranya. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah aku melihat sumber suara berdebum itu. Dari tanjakan di depan kita seonggok kepala tanpa tubuh bergeletak. Aku bagai tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya itu sobek sampai ke telinga. Lidah panjangnya menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes. Matanya yang tertutup pelan-pelan kemudian terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa sama sekali. Hanya lubang hitam. Kosong tapi terlihat mengacam. Pelan, kepala itu terangkat ke udara. Menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher sekarang nampak hanyalah tulang. Jaringan urat dan otot yang tampak basah membeli tulang itu. Tampak menggantung jeruan perutnya. Busuk tapi juga berdenyut-denyut. Kemudian makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditingkahi suara tawa yang serak dari mulutnya. Dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelalak ngeri.
Tapi dengan cepat orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya. Kemudian ia banting ke tanah dan diinjak-injak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak ada dan seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu kembali berjalan meninggalkanku di belakang. Kakiku sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu lagi berjalan. Dengan ngeri aku berjingkat minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar aku minggir terlalu dekat dengan semak-semak dan kakiku terjerambab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik, aku mengibas-ngibaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi ternyata bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggok tangan putih pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku terasa tercekat. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar tubuhku ditarik makin dalam ke semak-semak itu. Kurasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya, dia berbisik, "Mati, mati, mati." Lalu kegelapan total. Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat yang tadi aku berdiri. Gua udah bilang kan, pikiran jangan kosong. Di tempat begini lu gak boleh melamun. Paham gak lah? Paham gak sih lu? Dia membentakku dengan keras. Aku hanya bisa mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang, seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Kemudian orang itu menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur tersebut. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku. Dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu tiba-tiba aku dengar suara tangisan. Juga suara teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh, kadang pula terdengar dekat. Itu adalah teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi, kata orang itu. Lah, mereka salah apa bang? Tanyaku kemudian. Di gunung ini, lo gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja lo bisa hilang. Jangan salah boy. Setan gak cuman bisa nyulik badan lu, mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gua ngomong dengerin. Bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka bang. Pintaku ke abang. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan gua, jawabnya ketus. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mata lu lihat kemana? Bentaknya lagi padaku. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut kehilangan dan keseimbangan, aku jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. Jalan boy, hormatin orang yang udah mati, kata orang itu.
Aku pun beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon. Bapak Tere. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari sebelumnya. Dengan susah payah aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba dengan mendadak angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun. Seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan kulihat orang itu memberikan aba-aba padaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan, tapi lama-kelamaan suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin mendekat diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tak bisa melihat apapun. Selain tangga batu ini, sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku baru berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Tiba-tiba bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan aku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kantil ini muncul lagi. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon terdekat. Nafasku kembang-kembis tak beraturan. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku meramang saat ku beranikan diri untuk mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga ke terbawah. Terhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri, lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan hingga aku langsung menggigil hebat. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu. Padahal sejak di Cibunar, aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar, aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Aku harus tenang, aku harus pulang, aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Orang itu ternyata sudah ada di sampingku. Tangannya masih membekap mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Baru kusadari, di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah ada yang ada tepat di sampingku. Yang lain terserak beraturan. Mereka semua tertidur, hanya saja kulitnya sepucat mayat. Orang itu menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan untuk mengikutinya. Kemudian dia berjalan menjauhi tangga batu, lalu masuk menembus di kegelapan hutan. Aku berjingkat-jingkat berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Tiba-tiba seekor gagak di atasku melompat dari dahan ke dahan seakan mengikuti. "Abang, dari mana tadi? Itu siapa, Bang? Mereka tadi?" Suaraku gemetar bertanya. Tidak seperti biasanya, dia menjawab dengan berbisik. "Ini
bukan tempat lu lagi, Boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini. Kemudian aku mengangguk pelan, tapi masih tetap menunggu penjelasan. Itu pendaki yang... Udahlah, nggak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun. Bisiknya lagi. Kami berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku. Menjulang di antara hutan dan kabut sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi tanpa penerangan sama sekali tidak terlihat bagai raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Kemudian aku membuang muka. Aku tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana dan kembali fokus untuk melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening, tapi cukup mencekam. Tidak ada satupun bunyi suara binatang di hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantigi. Lalu aku mendadak, kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti. Dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang luas. Aku tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini, lu jalan sendiri. Ingat, untuk apa lu jauh-jauh ke sini kan? Orang itu membuka pembicaraan. Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu, kataku kemudian. Jalan lurus aja, jangan bikin keributan, jangan narik perhatian, jangan sampai Nyilinggi tahu keberadaan elu. Aku hanya bisa mengangguk mengerti. Tapi bukannya Nyilinggi baik bang, kan dia tadi yang nolong waktu ada Kalang Wewe. Tanyaku kemudian. Gini, gua jelasin ya. Nyilinggi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini kan boy? Jawab orang itu. Ada maksudnya, kenapa dia nolong lu tadi? Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa. Gimana maksudnya bang? Tanyaku masih tidak mengerti. Syarat itu cuma akal-akalan saja boy. Nyilinggi itu mau ngunduh mantu. Ngerti gak sih lu? Dia itu mau ngawinin, bisiknya. Siapa yang mau dikawinin bang? Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. Ya lu boy. Bagai tersambar petir aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Kemudian orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya. Lalu ia menjepit di mulutnya, lalu membakarnya. Asap tipis mengepul dari bibirnya. Aku terpana. Dalam keadaan begini, bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaranku menghantamku. Aku beranikan diri bertanya padanya. Oh, jadi abang antar saya ke sini, biar saya bisa dikorbanin gitu bang? Tanyaku kemudian. Dia dengan kurang ajar mengembuskan asap rokoknya ke wajahku lagi. Gua ada di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat untuk ngambil sampah sialan itu, biar temen lu bisa tertolong. Dan mastiin juga lu turun dengan selamat. Jawabnya dengan tenang. Cuma lu yang bisa nolong temen lu. Dan cuma gua yang bisa nolong lu. Iya, maaf bang. Aku pun menyesali keraguanku. Sekarang lu jalan, lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu, sampahnya lu bungkus kain putih yang lu bawa. Langsung balik ke sini. Perintah orang itu. Aku hanya bisa mengangguk mengerti. Lalu dengan mengendap-endap, aku melangkah maju menuju tanah lapang ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh ku melangkah, kabut kelabu ini semakin tebal. Sementara kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilinggi. Aku terkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut depanku. Dalam diam, aku berhenti lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut tersebut. Pelan aku menyeret kakiku bergerak mendekat. Keringatku menetes di dahiku. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak, aku terkejut mendapati apa yang kulihat.
Itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak, begitu saja tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang oleh Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di atas kabut. Tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar, ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Lalu ku angkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu dan segera mungkin ku bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur, tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar, aku beringsut mundur dengan perlahan, sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku dengan pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilat darah, tapi dia tetap di sana. Lalu ku rasakan sesuatu yang lembut tersentuh di punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menengok ke belakang. Tubuhku membeku. Berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyi Linggi. Tubuhku menggigil tak terkendali. Tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku, jubah hitam Nyi Linggi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, kulihat tangannya bergerak hendak meraihku. Tak mampu bergerak, mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu doa pun. Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat di telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyi Linggi lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat padaku. Lalu tiba-tiba dia berkaok dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan, mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja, dan di saat yang bersamaan terlepas juga kuku Nyi Linggi yang menancap di pundakku. Sadar, aku segera beringsut ke samping dengan cepat menghindari gapean tangan Nyi Linggi. Lalu dengan kaki yang gemetar, aku berbalik arah dan berlari secepat mungkin yang aku mampu. Aku berlari tak tentu arah. Kabut kelabu yang menghalangi pandanganku, yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyi Linggi menggapai punggungku membuatku seluruh tubuhku gemetar hebat. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Aku tak mampu menghindari, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit waspada. Mataku nyalang melihat sekeliling berusaha mencari sosok Nyi Linggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanya kabut yang tebal. Tidak juga terdengar suara apapun. Kini di depanku nampak sebuah gundukan tanah. Sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut gelap ini. Sedetik bulu kuduku meremang. Takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat itu. Tapi sekilas pandanganku langsung lega. Ini bukan kuburan baru, ini kuburan yang berbeda. Nisannya dari batu yang sudah penuh lumut. Dengan pelan aku bergeser untuk mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan itu. Dari baliknya, dengan ketakutan aku mencari-cari sosok yang mendekat itu, tapi yang nampak hanyalah kabut. Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan kusentuh kantong celanaku.
khawatir jika pembalut itu terjatuh lagi. Tapi benda itu masih di sana. Kepakan sayap terdengar lagi, dan tiba-tiba dari balik kabut, gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati, menghindar berguling, malah menjauh. Gagak itu diam di sana seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku, apapun bisa terjadi. Leherku tiba-tiba kaku, tapi aku tak ingin mengalihkan pandangan dari burung ini. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak mempedulikanku. Dia mengepakkan sayapnya lalu turun ke atas pusara kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan tersebut. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan ku dekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan gemetar, lalu ku cabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika ku tarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku untuk melihat apa yang terpahat di nisan ini. Jadi, aku menempelkan jariku dan berusaha membacanya dengan tangan. Huruf yang pertama adalah huruf M. Berikutnya, tanpa susah payah, aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Pahatannya sudah aus. Kuratanya hurufnya agak samar. Apakah huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan panik memukul dan menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari cengkraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang kukenal dan terdengar agak kesal. "Woi, hormatin orang yang udah mati, boy." Aku membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di belakangku. "Ayo gerak, waktu lu gak lama lagi," kata orang itu lagi, sambil berjalan menjauh tentunya. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami, tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-sebentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikutiku, tapi tiap kali ku toleh yang ada hanyalah kekosongan. Kabut semakin tipis, tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkukku. Aku tak mampu lagi membedakan yang mana halusinasi dan kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayang-bayangan gelap pohon cantiki yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam di sana. Berkali-kali aku terjatuh, tapi orang itu tak menengok sedikit pun. Dia masih terus berjalan. Hanya sesekali dia melirik jam di tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua itu dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tak peduli lagi. Tak aku pedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuka jalan. Lalu kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Tiba-tiba sebuah tangan menjulur dari balik semak. Tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah juga.
Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah menyusuri jalur yang semula. Di sini aku gelisah melihat wajahnya yang tidak setenang biasanya. Parangnya kembali diayunkan ke kanan kiri. Tapi tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang nampak sedang berhubung di tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip sama sekali. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika ada hantu yang mendekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru lepas ketika orang itu menarikku. Sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu berbisik pelan di telingaku. "Lari, boy." Lalu dia menambahkan, "Jangan sekali-kali menengok belakang." Bersamaan dengan terciumnya anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon orang itu untuk berhenti untuk istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki, hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Kini di depanku, di balik semak-semak, nampak pohon tua yang sangat besar. Kulit kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh di sana-sini dari dahan raksasa itu. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku hanya bisa pasrah, menyadari aku tak bisa lari dengan kaki seperti ini. Dan berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk di samping menggoyangkan kaki, ada yang menggantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah, yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak bisa aku temui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berbuah kuntilanak. Dan sulur-sulur seperti rambut, aku salah. Nyatanya itu memang rambut. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di pucuk pohon tua tadi berdiri adalah Nyi Linggi. Tidak ada angin yang berembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku. Aku bahkan tak mampu untuk menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyi Linggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyi Linggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku menggigil hebat. Bukan hanya aku, tangan orang itu pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal di sebelah kananku. Sementara di kiriku entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja ditelan kegelapan, rimbunan pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung di balik di dahan ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut, tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi. Saat bau pandan tercium semakin kuat, aku sudah nyaris tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki Ciremai. Dadaku kembali hangat. Ada setitik semangatku yang muncul. Aku sudah sejauh ini. Aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta. Kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak, walau lemah. Perlahan ku coba berdiri. Rupanya itu hanya ketenangan palsu. Kembali aku terjatuh.
kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetar, orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyi Linggi berdiri di sana, hanya terpisahkan oleh jalur. Dia mematung. Di atasnya di dahan-dahan pohon kuntilanak-kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, di telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah tersebut. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa keril ukuran yang cukup besar, membuat jalannya membungkuk. Sementara di belakangnya mengekor 2 orang lain. Jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintasi pelan di antara orang itu dan Nyi Linggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampak tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyi Linggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Di saat itu jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil 2 temannya. "Oi, setan! Istirahat dulu sebentar, capek banget gua. Anjing!" Dengan takut-takut kuberanikan diri melihat Nyi Linggi. Aku ngeri membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah kulihat wajah Nyi Linggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku komat kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi. Tapi dia masih diam di sana, tangannya tertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang sudah kembang-kempis. Sementara 2 temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung woi, sedikit lagi. Nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Dan seorang yang lain menambahkan, "Udah gua bilang, lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Lu sih ngeyel kalau dibilangin." Pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah, lewat mana aja. Ini emang gunung gak bener, semua jalurnya nyusahin. Gunung brengsek." Dalam sekejap suasana berubah. Udara seakan dingin es. Tangan pucat Nyi Linggi bergerak, tampak mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang yang akan terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jari panjangnya, tangan Nyi Linggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuara hanya bisa menutup mulutku dengan tanganku sendiri, sementara mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga tak bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia menggeram keras disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telingaku. Suaranya menggelegar, bergaung-gaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketika pendaki itu jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang-langgang. Langkah Nyi Linggi terhenti mendengar auman barusan. Tanpa membalikkan tubuhnya, wajahnya berputar menghadap orang itu. Matanya mendelik ketakutan. Sekarang dia bergerak ke arah kami. Orang itu tiba-tiba menjatuhkan diri. Badannya sekarang merangkak, jari tangannya menancap ke tanah. Kembali terdengar geraman-geraman kecil dari mulutnya. Aku yang ketakutan semakin merapatkan diri ke pohon di belakangku. Tanganku gemetaran hebat sambil menutup telinga. Sementara di depanku, orang itu dan Nyi Linggi saling menatap. Bola mata Nyi Linggi bergerak berpindah-pindah dengan cepat pada orang itu dan aku. Lalu tanpa membuka mulutnya, dia mengeluarkan suara yang kering dan dingin. "Kumakan kalian semua." Aku hampir pingsan ketika mendadak sesuatu melintas di sampingku.
Dari sebelah kiriku berjalan dengan tertatih sosok bungkuk seorang perempuan tua. Aku hampir tak mempercayai mataku. Itu adalah ibu tua dari Cibunar. Apakah dia naik sejauh ini hanya untuk menyusulku? Ibu tua itu melangkah pelan sekali dengan kaki yang diseret. Kedua tangannya memegangi tongkat kayu untuk membantu jalan. Dia lewat begitu saja tanpa menoleh ke arahku. Dengan lembut dia menyentuh pundak orang itu yang masih menggeram dan tampak memintanya untuk tenang. Orang itu yang sekejap lalu seakan berubah liar perlahan kembali seperti sedia kala. Geramannya tak terdengar lagi. Pelan dia mundur ke arahku. Dari sebelah kananku berjalan melewatiku seorang kakek berbaju serba putih. Di kepalanya terlilit sorban yang juga berwarna putih. Kakek ini juga menyentuh pundak orang itu dengan lembut. Kali ini orang itu bahkan langsung mencium tangan kakek itu dengan khidmat. Nyilinggi tampak melayang sejengkal dari tanah. Wajahnya yang pucat tampak semakin pucat. Bola matanya bergerak-gerak liar. Sebuah suara terdengar marah. "Kalian!" Ibu tua itu menatap Nyilinggi, lalu dengan tenang memperhatikan sekeliling. Kakek putih itu sekarang berdiri di samping si ibu tua. Jubah putihnya tampak bergerak-gerak pelan, tertiup angin yang tiba-tiba berhembus pelan. "Linggi," ucap si kakek putih itu dengan lembut. "Ada apa ini, Linggi?" Tanpa membuka mulutnya, Nyilinggi berteriak marah. "Jangan ikut campur, bukan urusan kalian." Matanya melotot, tapi dia bergerak mundur dengan perlahan. "Anak-anak ini harus mati." Aku menggigil mendengarnya. Ancaman itu ditunjukkan untuk aku dan Ayu. Tatapannya menancap dingin ke arahku. "Linggi, barang siapa membunuh seseorang manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia." Kakek putih itu berkata dengan lembut sambil memutar-mutar tasbih di tangannya. Sekali lagi suara dingin Nyilinggi menggelegar. "Barang siapa membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." Nyilinggi tertawa-tawa mengerikan dan disusul sebuah bisikan. Al-Maidah ayat 32. Perlahan jarinya yang putih pucat terangkat dan menunjuk tepat ke arahku. "Anak ini telah berbuat kerusakan." Bisiknya pelan, namun suaranya terdengar jelas. "Mati jadi keharusan." Aku semakin menggigil ketakutan. Sementara Nyilinggi tertawa-tawa semakin kencang dan terus-menerus meneriakkan satu kata. "Mati, mati, mati." Kedua orang tua itu kudengar mengulang-ulang istighfar sambil tak henti memutar tasbih. "Manusia tempatnya salah, Linggi. Maafkan akan membuatmu lebih mulia. Maafkanlah kekhilafannya, Nyilinggi." Kakek itu berucap pelan. "Jangan ikut campur," bentak Nyilinggi lagi. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah kegelapan tempat kalong wewe menggantung sejak tadi. Mataku tiba-tiba membelalak lebar. Tiba-tiba saja wajah kalong wewe yang tadi sudah ada di depanku. Tangan kanannya dengan cepat mencekik leher orang itu sementara lidahnya menjilat wajahku. Aku menjerit ngeri melihat belatung bergerak-gerak di dalam mulutnya. Secepat kemunculannya, secepat itu juga hilangnya. Sabetan tasbih ibu tua hanya memukul ruang kosong. Kalong wewe itu sudah hilang diiringi suara cekikikan yang membahana dalam kegelapan. Orang itu terbatuk-batuk hebat sambil memegangi lehernya yang sekarang tampak menghitam. Sementara tubuhku gemetar tak terkendali. Nyilinggi kemudian melayang mendekat, lalu menghilang. Sosoknya muncul di balik pohon tua itu. Sebentar kemudian hilang. Sosoknya muncul lagi di atas dahan. Kemudian hilang lagi. Tapi dia tak pernah muncul terlalu dekat untuk mampu menjamahku.
Aku dengan panik mencari-cari setiap dia hilang dan menatap dengan was-was setiap dia muncul. Tapi dimanapun dia muncul, matanya selalu terpaku menatapku tanpa ekspresi. Suara-suara berbisik dari segala arah menghujani telingaku dengan kata-kata, "Mati, mati, mati." Semakin erat ku tutup telingaku, suara-suara itu justru semakin jelas. Aku yang kalut berteriak-teriak histeris, berusaha mengenyahkan suara-suara itu dari kepalaku. Orang itu dengan kasar menarik tanganku yang membekap erat telingaku sambil membentak, "Istighfar, ingat Tuhan. Lo orang Islam bukan?" Mataku membelalak menatap orang itu. Mulutku dengan refleks mengulang-ulang istighfar. Tapi suara-suara di kepalaku justru semakin keras. Aku memukul-mukul kepalaku dengan panik, berharap suara itu segera lenyap. Orang itu kembali membentakku, "Istighfar." Suaraku bergetar lirih, "Astagfirullah, astagfirullah." Lebih keras, "Astagfirullah, astagfirullah." Orang itu menampar pipiku dengan keras sambil berteriak, "Lebih keras. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Aku menjerit sejadi-jadinya sambil menangis. Dadaku naik turun, nafasku tak beraturan. Orang itu dengan lembut menyentuh bahuku. Dia tersenyum. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Air mataku mengalir deras tak mampu kubendung. Bibirku bergetar pelan. Dalam isakku, istighfar terucap secara refleks. Seluruh tubuhku gemetar dengan hebat, tapi suara-suara itu sudah hilang. Orang itu menampar pipiku dengan pelan. Senyumnya tersungging menghina. "Dasar bocah." Kakek putih itu maju selangkah mendekati Nyi Linggi yang kini melayang beberapa meter di depannya. "Lepaskan anak ini. Pergilah, Linggi." Suara lembut kakek itu pelan tapi terdengar berwibawa. Tangannya tak henti-hentinya memutar tasbih. Nyi Linggi memiringkan kepalanya memandangi kakek itu dengan tajam, seakan tak mendengar. Dia hanya tersenyum dan terus-menerus berkata datar, "Mati, mati, mati." Aku kembali meremas telingaku ketika tiba-tiba terdengar suara lengkingan yang memekakkan. Sosok menjijikkan Kalong Wewe berdiri tak bergerak tepat di depan ibu tua. Tangannya yang penuh borok dan berkuku tajam bergantung di udara. Di depannya dengan mata terpejam, ibu tua tampak berkomat kambing tanpa suara. Semakin cepat ibu tua itu memutar tasbihnya, makhluk itu semakin menjerit keras. Ketika akhirnya ibu tua itu membuka mata, diiringi jeritan kesakitan makhluk itu, terbakar habis menjadi abu. Nyi Linggi melihat kejadian itu dengan diam. Kemarahan nampak dari tangannya yang sangat bergetar. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan bibirnya yang selama ini tertutup, kini pelan-pelan terbuka. Sebuah kalimat yang dia katakan berikutnya langsung membuat kakek putih itu waspada. "Nyawa dibayar nyawa." Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan khidmat, ibu tua itu mendengarkan, disusul dengan anggukan. Perlahan dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk, tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan Nyi Linggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut, kakek itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh, andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga kepada ibu tua, kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya, mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya membuatku merasa nyaman.
Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. Kamu pulang. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Mendengar kata pulang, tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkan untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya. Dengan menunduk, aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih aku mengikuti orang itu dan si ibu tua menuju jalur untuk turun, meninggalkan kakek dengan nyilinggi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur Ciremai, kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku. Benda pembawa petaka itu masih di celana. Terbungkus kain putih jelas. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor ini jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu, benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang aku mengamati punggung bongkok ibu tua itu. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku di saat benar-benar keadaan lagi kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu, langkahnya yang biasanya lincah sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, dia adalah orang yang baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali, malam ini dia selalu mengingatkanku untuk berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah. Setelah ini selesai, aku janji akan membalas kebaikannya. Tapi, lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka berniat mencelakakan juga. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Lalu orang itu melirikku, senyumnya tampak jahil. Kapok ya, naik Ciremai boy? Aku cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Kapok, jelas banget. Bukan cuma Ciremai, sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah boy, kejadian ini ambil pelajarannya. Katanya lagi, orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku hanya bisa mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak udah nolongin saya ya bang. Kataku kali ini. Kalau nggak ada abang, nggak tahu gimana nasib saya. Orang itu hanya tertawa-tawa menyebalkan, tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuma karena gua boy. Lu juga harus berterima kasih kepada orang yang nolong lu. Ada Mancep, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang nggak putus doain lu di rumah, Ayu, termasuk juga Nyilinggi. Dan tingkatin ibadah lu sebagai wujud syukur sama yang maha besar. Jawab orang itu. Kemudian dia melanjutkan. Ada maksud dari setiap kejadian boy. Maksudnya bang? Tanyaku yang tak mengerti. Jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu. Ceritain ke temen lu, ceritain ke banyak orang. Kalian manusia gak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya bang, balasku singkat. Kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya bang, tadi kakek itu siapa ya bang? Tanyaku kembali. Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kalong Wewe tadi gimana nasibnya ya bang? Tanyaku lagi. Mati. Jawabnya dengan singkat. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diem aja? Nggak nyerang atau ngapain gitu bang? Lagi-lagi aku bertanya. Bawel lu ya?
Jawabnya ketus, tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji, boy. Emang lo pikir siapa Nyilinggi? Manusia. Aku mengamini jawabannya sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa aku sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Lalu ibu tua itu berjalan ke arah pondok kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Lalu kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalong wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku, terasa perih. Tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu kemudian membaringkanku di lantai pondokan itu. Di sampingku ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat-kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Kudengar orang itu berbicara padaku, tak seperti biasanya. Suaranya terdengar lembut. Boy, sering-sering tengokin gue di sini ya. Kulihat orang itu melepas pin dari kerilnya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahku, di balik tirai berwarna biru, tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan di tiang di samping tempatku berbaring. Aku berada di rumah sakit ternyata. Pintu terbuka dan kulihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Kemudian dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Kudengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin balas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. Lu udah nggak apa-apa yuk? Tanyaku. Dia hanya mengangguk sambil mengusap air mata. Maafin gua ya Di, gara-gara gua lu jadi begini. Ayo meminta maaf lagi. Aku tersenyum sambil mengangguk. Yang penting kita selamat, kataku. Siapa yang bawa gua ke sini yuk? Gak tahu juga Di, gua juga bangun-bangun udah di sini, jawab si Ayu. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam, aku sungguh berterima kasih. Juga orang itu, pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai Cibunar, lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. Yuk, lihat pin yang gua pegang gak? Pas gua pingsan tadi, tanyaku. Oh, ada, bentar ya, katanya. Dia lalu membuka tutup kepala keril, mengambil benda yang kutanyakan, lalu memberikannya padaku. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu aku tak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali bertemu orang itu karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo, gambar cicak dan gunung. Tulisannya di bawahnya berwarna kuning, sudah agak pudar tapi masih terbaca olehku. Edge Mountain. Entah apa artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Ciremai. Aku teringat sesuatu, lalu kuraba kantong celanaku. Ternyata kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. Bekas pembalut lu yang di dalam kain putih itu sekarang di mana yuk? Tanyaku karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pertanyaanku. Oh, udah dibuang di tempat sampah, jawabnya kemudian.
Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya. Tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia lalu bertanya, "Kok lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih itu, Di? Kan selama ini lu pingsan." Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat beberapa horornya, perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang membuatku terdengar agak konyol dan lucu, kok gua bisa tahu tentang pembalut di kain putih? Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya. Dia lalu berkata, "Padahal selama ini lu pingsan, Di. Tapi ya sudahlah, setelah malam itu kayaknya gua nggak bakal kaget kalau denger hal-hal aneh lagi." Dan dia meneruskan, "Nanti deh gue ceritain perjalanan gue ngambil pembalut itu malam-malam di Ciremai. Nanti gue ceritain tentang Nyilinggi, Kalong Wewe, Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Mancap terus-terusan ngerawat dan ngejaga lu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak utang budi sama dia, Di." Sekarang giliran aku yang terkejut. Terima kasih sudah membaca cerita ini. Buat yang masih penasaran dan mau tanya apa aja silahkan. Buat yang mau add saya pun silahkan. Salam Aras Anggor.